Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, abang-abang, kakak-kakak semua? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya tanya Ali dari Jogja, Le, apa yang mesti kubahas nanti biar supaya nyambung ceritaku ini? Kata dia, audiens kita ini banyak yang luka-luka. Berarti P3K lah itu. Liku-laki, luka-luka, yang tak laku-laku. Insya Allah semuanya sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Saya kehilangan semangat hidup Pak Ustadz. Kenapa kok kehilangan semangat hidup? Saya terlahir tak tahu ayah saya dan emak saya. Tiba-tiba imam masjid pulang sholat, di depan rumahnya ada kardus. Terus di dalam kardus itulah saya Pak Ustadz. Makanya nama saya di KTP bin Kardus. Kenapa saya bisa begini? Kawan saya, teman saya, sahabat saya, bapaknya dokter, ibunya polwan, hidupnya enak. Kenapa aku begini? Akhirnya aku hilang semangat karena penuh dengan luka hati, sakit hati, kecewa, tak bisa menerima suratan takdir Pak Ustaz. Kau kenapa? Aku kecewa Pak Ustaz. Sama siapa? Kok bisa aku dilahirkan di lokalisasi? Kenapa aku tidak dilahirkan di istana yang megah cantik? Di mana keadilan Tuhan? Ya mana aku tahu? Kok nanya aku pula, sejak kapan aku jadi juru bicara Tuhan? Kau kenapa tak semangat? Aku yang mengantar dia ke kampus Pak Ustadz untuk daftar SNMPTN Seleksi Nasional Perguruan Tinggi. Aku yang mengantar ke bimbel untuk belajar. Aku yang nelpon supaya tahajud berdoa malam Pak Ustadz. Aku yang mengajarkan supaya belajar semester 1, 2, 3, semester 6 materi habis, 7 KKN. Ternyata di KKN itulah dia jumpa dengan calonnya yang sekarang. Tak bisa kulupakan Pak Ustaz. Sampai sekarang lewat di kampus itu pun mau mati kurasa Pak Ustaz. Akhirnya aku down sekarang Pak Ustaz. Kira-kira yang saya ceritakan ini ada tak orang macam ini? Ngaku semua orang. Kok kenapa pula? Saya ini Pak Ustadz kecewa tentang masa depan. Orang kecewa masa lalu, dia masa depan pula. Nanti kalau saya berpikir saya begini, saya akan begini. Belum ada wujudnya, belum ada di depan mata. Kecewanya udah datang duluan. Ini lebih unik lagi dari yang lain. Jadi bagaimana kita menghadapi masalah-masalah macam ini? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Gitu kalau kita masuk TV. Yang pertama, innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, Allah sudah menuliskan takdir. Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi qalam, demi pena, wahai pena, tulis. Dan tulisan takdir sudah tertulis. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, lembaran-lembaran takdir sudah kering. Itulah yang bisa menghapus luka hati dan pikiran kita. Bahwa kau dilahirkan di lokalisasi, mak kau bukan seorang perempuan yang baik, ayah kau pun tak jelas, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, meninggal syahid di Damaskus, Suriah. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia ini antara terpaksa dan memilih. Memang dalam beberapa hal kita terpaksa, tapi dalam beberapa hal kita memilih. Siapa pula nelpon jam-jam segini?
Sampai mana tadi? Saya sebetulnya mau ngetes saja, orang ini masih ingat apa tidak. Saya mau naik dari tangga ini atau naik dari tangga samping, itu terpaksa atau memilih? Memilih, terserah saya. Saya mau dari sini, saya mau dari sana, saya mau dari situ, itu terserah saya. Memilih. Saya mau duduk di depan atau mau duduk di samping, itu saya terpaksa atau memilih? Memilih, terserah saya. Terus kenapa Ustaz duduk situ? Ku tengok kosong, aku duduk situ. Bahwa kau punya ayah penjahat, bahwa kau punya ibu tidak baik, kau terlahir di tong sampah, kau dibuang di kardus, itu terpaksa atau memilih? Terpaksa. Emangnya dulu datang malaikat membawakan kertas, kau pilih mak kau siapa? Elizabeth Taylor, raja-raja, ratu-ratu? Kan enggak. Elizabeth Taylor itu orang Medan, marganya Panjaitan. Pergi ke Inggris, rumahnya Taylor. Jadi dalam hidup ini ada yang bisa kita pilih, ada yang tidak. Tolong materi saya 30 menit ini jangan dipotong. Kalau mendengar itu, kalau dengar serius, kalau tidur, kalau dengar. Jangan tidur ayam. Aku tak mau ini nanti dipelintir pas pulang. Tiba-tiba ada mahasiswa kuliah di Medan, selesai bukannya bawa ijazah, ada lagunya itu, pulang-pulang berbadan dua. Mau ngamuk bapaknya, kau ku sekolahkan jauh-jauh ke Medan, ku biayai, ku kirim uang kos, ku belikan motor, kenapa pula kau bisa begini? Ya, kata Ustaz Somad, ini sudah takdir, terima aja. Mahasiswi sehat, cerdas, tidak diperkosa, nauzubillah, dengan penuh kesadaran, mau dibonceng sama playboy cap tupai, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung, itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Waktu kau diajaknya itu sadar apa tak sadar? Aku sedang mabuk Pak Ustaz. Mabuk apa? Mabuk cinta. Cuy. Ini kalau ada orang-orang model begini, ini diantukkan kepalanya ke tiang tol. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah kita, emak kita, itu kita yang milih atau Allah yang memilihkan? Allah yang milihkan. Maka kunci yang pertama adalah yakini bahwa ini adalah takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan rukun iman kita ada 6. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Tapi dia menyakiti hati saya, Pak Ustadz. Jatuh cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Di sini kalian salah. Jatuh cinta bukan pilihan. Jatuh cinta adalah keterpaksaan. Seandainya jatuh cinta itu pilihan, kok bisa Macron jatuh cinta sama Brigitte? Aku menengoknya aja nggak yakin. Begitulah cantik-cantiknya orang Prancis itu. Orang Prancis itu orang paling cantik, paling putih. Kalau minum kopi, nampak meleleh kopinya. Bisa pula macam itu. Itu menunjukkan bahwa cinta bukan pilihan. Cinta adalah keterpaksaan. Betul Pak Ustaz. Makanya ini alasan Bapak nanti kalau ditanya orang, itu bini kau? Iya. Kok bisa kau nikah sama dia? Cinta adalah keterpaksaan. Jatuh cinta bukan pilihan. Ingat itu. Orang tidak bisa dipaksa untuk jatuh cinta. Buktinya kalau kita tanya, kenapalah kau hitam, pesek, pendek, bau, hidup, kok bisa sayang bini kau sama kau? Yang senyum anak kecil pula. Macam paham aja orang. Oke, jatuh cinta bukan pilihan, tapi keterpaksaan. Tapi mencari nomornya, nge-DM-nya, nyari dia di FB, keterpaksaan atau pilihan? Pilihan. Makanya ketika saya ditanya,
Kadang jamaah ini nanya, bukan dia mau tahu, dia mau jebak saya. Ustadz, bolehkah kita jatuh cinta pada bini orang? Aku nggak jawab, balik aku tanya, jatuh cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Kata dia, keterpaksaan Pak Ustadz. Aku sudah meredam cintaku, tapi setiap lewat di depan rumahnya, sulit aku untuk menoleh ke depan. Jangankan wajahnya Pak Ustadz, jemurannya aja aku tengok, sehat hatiku Pak Ustadz. Kayaknya dari senyumnya banyak yang pengalaman pribadi. Ketika kau jatuh cinta itu adalah keterpaksaan. Tapi ketika kau mencari-cari FB-nya apa, IG-nya apa, TikTok-nya apa, itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Kalaulah jatuh cinta itu pilihan, kenapa B.J. Habibie tidak bisa jatuh cinta kepada selain Ainun? Kalaulah cinta itu pilihan, kenapa Zainuddin tak bisa berpindah hati ke lain Hayati? Pantang pisang berbuah dua kali Hayati. Begitulah perempuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk mengobati hati kita adalah bahwa yang pertama, percaya pada surat takdir. Yang kedua, bahwa hidup ini ada yang kita bisa memilih, ada yang kita tidak bisa memilih. Kalau kita naik mobil, di mobil itu ada kaca spion, ada kaca depan. Lebih besar kaca depan atau kaca spion? Kaca depan. Kenapa lebih besar kaca depan? Kenapa lebih kecil kaca spion? Supaya waktu kita jangan lebih banyak habis untuk melihat masa lalu. Tataplah masa depan. Jadi kalau ada orang susah move on, susah bangkit, susah semangat, itu mungkin kaca spionnya lebih besar daripada kaca depan. Pas ditengok dia, kenapa kau lebih terlalu banyak? Kaca spionnya besar, kaca depannya kecil. Kita melihat masa depan. Cara yang pertama untuk menghapus luka, suratan takdir sudah kering. Syarat yang pertama, suratan takdir sudah tertulis. Yang kedua, dalam hidup ini ada yang kita bisa memilih, ada yang kita tidak bisa memilih. Yang ketiga, tatap masa depan, lupakan masa lalu. Kenapa? Karena kita disuruh untuk melangkah kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu doa maju. Ada doa mundur? Ada Pak Ustadz doa mundur? Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, mau tidur. Menghapus luka, lihat masa depan. Apa yang mesti kulakukan? Apa yang bisa? Ini yang membuat kita semangat terus. Siap menatap masa depan? Siap melangkah untuk masa depan? Takbir! Takbir itu untuk ngusir hantu. Makanya kalau datang kawan-kawan bercerita, kau ini kenapa ayah kau begitu, kenapa mak kau begitu, kenapa hidup kau begitu? Allahu Akbar! Diam kau setan. Itu kalau orang Medan. Kalau orang Jawa lembut dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya setan juga. Hidup ini sebetulnya simple. Hidup ini sebetulnya sederhana. Yang ribet, jelimet, susah, payah itu adalah komentar orang. Betul? Saya beli mobil. Apa komentar orang? Mobil ini onderdilnya payah, mesti inden ke Jakarta. Ini minyaknya nanti pakai pompa. Ini nanti rusak. Ini kopling. Ini begitu begini. Ini nanti mati di tengah jalan. 2 tahun saya pakai aman-aman aja. Makanya jangan dengar cakap orang. Itu makanya orang gila sehat. Kenapa? Tak peduli dia cakap orang. Jangan pula gara-gara ini nanti pulang ditanya orang, siapa tadi yang ngasih materi? Ustaz Somad. Apa kata dia? Gilalah kau, maka akan selamat. Bukan itu maksud saya. Dulu
Kalau kita mau tenang, tinggal di rumah, kunci pagar, kunci rumah, kunci kamar, di kamar kita tenang. Zaman sekarang, kunci pagar, kunci komplek, kunci kamar, kunci rumah, kunci di dalam lemari pun kita tak tenang. Kenapa? Begitu kita buka, langsung komentar FB, IG, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Kenapa Ustadz tenang? Karena aku tidak punya password Instagram. Tapi Ustadz punya medsos, memang ada. IG ku itu yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah itu. 5 nih aktif: Instagram, grup-grup WhatsApp, TikTok, FB. Adalah satu lagi, karena beberapa ada pakai nama Ustadz Abdul Somad, ada pakai fans, ada official. Itu semua untuk supaya kita berdakwah di dunia media sosial media. Tapi mohon maaf adik-adik, kakak-kakak, kenapa lah Ustadz gak pernah balas DM kami? Kenapa lah Ustadz gak pernah balas komen kami? Aku tak tahu passwordnya. Ini jujur aku kasih tahu, karena banyak juga yang komplain. Tapi masa Ustadz nggak ada baca komen? Komen itu ada saya baca. Ada saya baca. Yang kira-kira menyenangkan hati saya, berhenti saya. Yang kira-kira menyusahkan, saya lewatkan cepat. Agak-agak mengejek-ejek. Untuk apa kita susahkan hati kita? Kita sudah bahagia, kita sudah senang, kita sudah happy. Ngapailah yang hanya sebaris 2 baris? Itu pun yang nulisnya fake account. Itu pun yang nulisnya buzzer. Buzzer itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya syaitan. Untuk apalah kita pikirkan dia, kan? Jangan gara-gara nila setitik rusak susu. Dulu sebelanga, sekarang sekota. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jurus yang keempat adalah jangan terlalu banyak mendengar komentar orang. Insya Allah tenang. Saya, kalau saya dengarlah komentar orang, udah lama saya gila. Saya tenang aja. Masa dari sekian banyak ribuan komen itu Ustaz nggak ada yang ingat? Ada beberapa yang ku ingat. Di antara yang paling saya ingat, Ustaz jadikan aku yang kedua ya, untuk ngasih kalian semangat. Sedangkan aku aja yang udah tua, hitam, kering begini, masih ada orang mau. Apalagi macam kalian yang ganteng-ganteng ini. Kalau nggak ada juga mau, pergikan ke Belawan. Ngapain Ustaz? Terjun kalian ke dalam. Jurus yang kelima yang kita pikirkan adalah yang bisa kita lakukan, yang dalam kemampuan kita, yang di luar pikiran kita, yang bukan dalam domain kita, jangan kita pikirkan. Aku nanti mau kuliah di Al-Azhar S1, dari S1 nanti aku mau S2, dari S2 nanti mau S3, habis S3 nanti aku akan bawa ijazahku ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, aku mau jadi dosen. Itu saja yang perlu kupikirkan. Tak perlu kupikirkan apa yang ada di kepala orang lain, apa yang ada di hati orang lain, apa yang ada di mulut orang. Tak perlu kupikirkan. Yang menjadi kita masalah adalah kita tak memikirkan kuliah kita, kita tak memikirkan kerja kita malah sibuk memikirkan isi kepala orang. Pulang S1, aku mesti S2, aku mau jadi dosen di Brunei. Datanglah kami ke kedutaan Brunei Darussalam Jakarta, mau cari informasi, mau cari beasiswa. Ada kawan saya di sini yang bersama dengan saya ke kedutaan itu. Namanya nggak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ada orangnya di sini, saksi sejarah. Siapa dia? Kalian carilah sendiri. Aku fokus, aku mesti belajar. Kok ku pikirkan omongan orang, nggak jadi aku kuliah. Sebelum berangkat ke Mesir, apa kata orang? Somad katanya mau ke Mesir ya? Iya. Kalau lulus dia ke Mesir, potong telingaku. Kok ku dengarkanlah cakap orang itu, matilah aku. Nggak saya pikirkan. Tapi Ustaz tahu. Ustaz ingat. Ustaz nggak maafkan. Aku sudah maafkan, tapi sulit melupakan. Oh, berarti Ustaz belum memaafkan.
Lulus saya ke Mesir. 100 anak Indonesia yang akan berangkat ke Mesir tahun 1998, 5 September. Salah satu yang lulus dari Sabang sampai Papua, 100 anak Indonesia yang lulus itu namanya Abdul Somad. Ini orang. Ini bukan Ustadz ece-ece. Kalian pikir ini kaleng-kaleng? Kalian pikir ini kaleng kongguan yang isinya rengginang? Udah berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir apa kata orang? Alah, kuliah di Mesir itu masuknya aja senang, tamatnya nanti tengoklah kalau tamat Somad itu kuliah potong sebelah. Berangkat 98, 2002 pulang. Saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Sampai ke Mesir September, selesai bulan Juli. 3 tahun 10 bulan selesai. Datang tetangga tuh ke rumah saya. Kok cepat kali tamat? Orang kampung saya 10 tahun baru selesai. Kau baru 3 tahun 10 bulan kau udah selesai. Dalam hati saya, iyalah dia kan bodoh, bilang. Cuman nggak kucakapkan dalam hati. Aku pula mau kau lawan. Dah selesai. Datang tamu satu lagi. Iya, memang Somad itu tamat S1, tapi sayangnya dari Kairo. Coba kalau dari Madinah. Somad itu dari mana? Dari Mesir. Itu kan tempat Fir'aun. Kalau bodoh aja, jangan diumumkan. Imam Lais bin Sa'ad dari mana? Dari Mesir. Kana laisu afqahu min Malik, kata Imam Syafi'i. Imam Lais lebih alim daripada Imam Malik. Dari Mesir. Imam Syafi'i dari mana? Di Mesir makamnya. Panjang umur sehat badan, nanti kita ke Mesir ziarah ke makam Imam Syafi'i insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Universitas Islam Madinah tidak berdiri kalau tidak ada ulama-ulama besar Al-Azhar Kairo Mesir. Yang menjadi ketua jurusan tafsir hadis di Madinah, Syekh Muhammad Said Tantawi, Grand Syekh Syekhul Azhar. Yang menjadi guru besar tafsir di Ummul Qura di Makkah, waktu itu namanya King Abdul Aziz University, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Universitas tertua di dunia adalah Al-Azhar. Tapi kalau kita sampaikan itu, dia pun tak paham. Dia hanya mengejek untuk mengejek, mencaci maki, mensumpah serapah kita. Ngapailah kita lawan? Nampak bodoh kita. Jangan mendebat orang jahil. Dia nampak pintar, kita nampak pauk. Ada lagi di atas pauk? Ada, longor. Betul apa tidak? Pasti nanti di komen-komen YouTube orang tanya, Ustadz, pauk itu apa? Kata dia. Kalau longor Pak Ustadz itu abangnya. Udah, apa kata orang? Memang Somad itu udah tamat Al-Azhar, tapi kalau ku tengok gaya-gayanya macam agak-agak Wahabi ku tengok. Mati meta. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tunjukkan bahwa kau bisa, tunjukkan bahwa kau mampu, tunjukkan bahwa kau berprestasi. Justru bagi saya itulah yang membuat saya makin semangat. Saya kalau nggak ada orang ngejek-ngejek saya, malah aduh aku kurang semangat. Kenapa? Kok berapa hari ini nggak ada yang ngejek ya? Dulu waktu SD kan ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Yang tahu berarti udah tua. Sebaya kita berarti. Padahal kata Ustadz Alif, Ustadz Somad, nanti acara kita di Medan itu kita buat di hotel. Itu yang acara yang datang itu nanti adalah anak-anak milenial gitu. Pas ku tengok kolonial. Ini yang hadir ini nggak ada orang tua ini. Ini yang hadir ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Casingnya aja tua ini. Isinya anak-anak semua ini. Dulu waktu saya SD, begendanglah orang tuh tepuk tangan di meja itu.
Apa nyanyinya? Somat miskin, somat miskin. Ada 2 orang. Jadi saya kumpulkan di hotel, saya undang reuni SD. Yang 2 itu tak datang. Padahal niat saya mau nunjukkan ke dia. Udah saya setel pakai mobil mahal, padahal punya panitia. Aku udah mau turun aku nanti. Aku tengok nggak ada pula dia. Tunjukkan bahwa kau hebat, tunjukkan bahwa kau berprestasi, tunjukkan bahwa kau layak untuk dimuliakan, tunjukkan bahwa mereka menyesal tidak mendapatkan. Begitu. Ustadz, waktu sudah habis. Enggak mau orang yang nulis, waktu sudah habis. Rupanya kalau ngomong di depan orang yang semangat ini, nggak terasa waktu itu begitu cepat berlalu. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Kita lanjutkan dalam sesi berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.